Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 5 ayat 1-12, dan kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami hari ini, kami mengawali dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan menjadi pandu bagi kami untuk menjalani hari hidup dengan segala tantangannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, ampunilah kesalahan kami Tuhan, supaya kami selalu layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Matius pasal 5 ayat 1-12 firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan bahkan sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 1-12, oleh renungan harian Toraya diberikan tema berbahagia di dalam Kristus. Khotbah pengajaran Yesus di atas bukit dimulai dengan ucapan bahagia yang diulang-ulang sebanyak 9 kali. Mengapa pengajaran dan khotbah Yesus Kristus di atas bukit itu diulang-ulang? Mengapa Yesus Kristus harus berulang-ulang mengkhotbahkan tentang kebahagiaan yang ada saat itu? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran.
Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ucapan bahagia di atas tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi Tuhan Yesus Kristus melanjutkan dengan mengatakan, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita dan kegembiraan yang tersebar atau terbesar adalah kebahagiaan sorgawi. Itulah yang Yesus Kristus ajarkan, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah hidup di sorga. Yesus Kristuslah sumber hidup kekal. Bahkan dialah kebahagiaan yang sesungguhnya. Roh-Nya menuntun kita untuk menikmati sukacita. Itu karena tidak ada kebahagiaan lain lagi selain hidup bersama dengan Dia dan Bapa dalam sorga, untuk hidup selama-lamanya dalam kekekalan. Tetaplah percaya kepada Yesus dengan sungguh. Lakukan segala yang Yesus inginkan, maka seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kita akan beroleh sukacita dan kebahagiaan yang tertuntun oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa sukacita, kegembiraan, kebahagiaan hanya dapat kami temukan ketika kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah itu Tuhan boleh menjadi pandu bagi kami dalam menjalani kehidupan satu hari ini, dengan segala tugas tanggung jawab yang kami akan kerjakan, bahkan juga pergumulan-pergumulan yang akan kami selesaikan. Biarlah tangan Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, memberikan kami kesabaran dan kesehatan, supaya kami dapat dimampukan melewati hari ini dengan penuh sukacita. Terkhusus kami berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Telo Batua, yang tersebar di daerah Makassar di sini. Tuhan tetap memberkati dan melindungi mereka. Jaga mereka dan jauhkanlah dari mara bahaya, supaya mereka tetap hidup dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Bahkan di dalam masa pandemi ini Tuhan, meskipun sulit kehidupan kami, tapi Tuhan senantiasa punya banyak cara untuk menolong dan memenuhi segala kehidupan yang kami jalani saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhenti untuk menyatakan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Bahkan kami tetap memberikan waktu-waktu yang ada untuk juga memperhatikan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, baik itu yang sakit berduka cita, mengalami tekanan berat oleh karena kesulitan hidup. Tuhan, hadirlah Engkau di sana untuk melawat, menjamah, dan pulihkan, sembuhkanlah mereka, topang kuatkan mereka, dan yakinkan mereka Tuhan, bahwa Engkau punya banyak cara untuk menolong kehidupan keluarga kami yang mengalami kesulitan karena pandemi ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena berbagai hal. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan selalu nyata atas mereka.
baik yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam berbagai hal. Biarlah itu pun juga selalu menjadikan jemaat-Mu, bahkan kami semua, untuk selalu mengucap syukur dan terus mengakui bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup pun, Tuhan selalu menyatakan berkat-Nya atas kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah kami, tenaga medis, TNI, Polri, media, peneliti, bahkan siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan, kami memohon hikmat-Mu supaya mereka tetap kuat dan tetap sehat dan tetap melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan pada waktunya Tuhan, dengan pertolongan-Mu, pandemi ini boleh selesai dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik tanpa lagi disertai rasa takut dan kekhawatiran. Itulah harapan dan kerinduan kami, Tuhan. Kiranya boleh terwujud nyata sesuai dengan waktu, Tuhan. Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.